Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan Tuhan, untuk iman, pengharapan, dan kekuatan yang Kau nyatakan dalam kehidupan ini. Kami mau merenungkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Markus 8 ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari kisah Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Ketika ia di Betsaida, ada seorang yang buta dibawa untuk disembuhkan oleh Yesus. Lalu Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya ke atasnya. Setelah itu orang buta tadi mulai melihat, tetapi masih samar-samar, seperti melihat ada bayangan. Kemudian Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Segala sesuatu dapat dipakai untuk mendatangkan kebaikan. Dalam konteks bacaan kita hari ini, Yesus menggunakan ludah atau air liur untuk menyembuhkan mata orang yang buta. Betapapun air liur atau ludah sering dianggap tidak penting, dianggap kotor, tidak diperhitungkan, tetapi Tuhan dapat menjadikannya sebagai alat yang luar biasa. Saudara, konon katanya kapal Titanic tenggelam dalam perjalanan perdana ke New York 14 April 1912. Di dalamnya ada lebih dari 2.000 penumpang yang menikmati kenyamanan kapal yang sangat mewah. Tenggelamnya kapal Titanic itu konon disebabkan oleh 1 menit yang diabaikan oleh salah seorang petugas. Salah satu insiden tragis pada malam itu diingatkan kembali oleh surat kabar Washington Post. Dalam ruang kendali, seorang petugas berseragam sedang bersenandung pada pekerjaannya yang tanpa usaha berarti mengarahkan kapal itu pada kecepatan yang memecahkan rekor pada waktu itu. Telepon berdering, 1 menit berlalu, menit yang kedua, petugas tersebut pun tidak menggubrisnya. Menit ketiga yang sangat berarti pun berlalu dengan sangat cepat, seolah tanpa arti. Sampai akhirnya petugas itu setelah menyelesaikan pekerjaan yang tidak penting itu, akhirnya mengangkat telepon. Gunung es persis di depan, putar haluan. Tetapi tampaknya sudah sangat terlambat. Ketika ia tergesa-gesa menuju ruang kendali, kebanggaan segala lautan, kapal Titanic akhirnya menabrak persis bagian tengah gunung es dan menimbulkan gemuruh yang dahsyat. 3 menit, saudara, amat bernilai dan sangat menentukan. Sebenarnya itu dapat menyelamatkan 1.600 jiwa. Saudara, jangan sepele terhadap hal-hal yang kecil. Betapapun hidup kita kecil dan rapuh, Tuhan dapat memakai kita menjadi alat yang besar. Karena sebenarnya bukan siapa kita atau seberapa banyak kelengkapan yang kita miliki, tetapi kuasa dan kemurahan Allah saja yang menjadikan segala sesuatu itu bisa memiliki dampak yang luar biasa. Allah dapat menggunakan orang yang besar dan juga orang yang kecil. Allah dapat bekerja melalui orang yang miskin dan juga orang yang kaya. Kuasa Allah dapat dinyatakan melalui para pemimpin, tetapi juga orang-orang yang di bawah. Karena memang bukan manusia yang menjadikan sebuah pekerjaan atau pelayanan itu hebat dan luar biasa, tetapi Allah yang bekerja di dalam siapapun dan melalui apapun untuk sebuah tujuan yang baik. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaan yang penting, saudara, maukah kita dipakai oleh Allah? Kerendahan hati dan penyerahan penuh kepada Allah itu menjadi penentu untuk seseorang dapat dipakai menjadi alat Tuhan. Itu sebabnya mari buka hati kita. Katakan kepada Tuhan,
Aku mau menjadi alat-Mu ya Tuhan. Lalu berjalanlah hari demi hari bersama dengan Tuhan. Segala hal yang kita pikirkan dan kita lakukan, kerjakanlah itu karena kita seorang hamba Tuhan yang siap dipakai untuk menyatakan kebesaran dan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang perlu disombongkan dan juga tidak ada yang perlu ditakutkan, saudara. Kita ada hanya karena anugerah Allah. Kita hidup oleh karena Tuhan saja. Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kita. Dia menyertai dan memimpin kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini bahwa betapapun kami rapuh, kami lemah, kami terbatas, tetapi di dalam Allah kami sanggup dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang luar biasa, yang mendatangkan kebaikan, yang memulihkan, yang menolong sesama kami. Biarlah hidup kami senantiasa dipakai untuk menjadi terang, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.